Lalu sudah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima. Yang tersisa dari hari yang mulia ini, kita berharap kepada Allah lebih sempurna, lebih baik, dan semoga kita menyelesaikan ibadah bulan Ramadan ini dengan husnul khitam. Kita diampunkan dosa-dosa kita, ditinggikan derajat-derajat kita, dan kita termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari nerakanya. Mari kita perhatikan wasiat-wasiat para ulama agar Ramadan kita lebih sempurna. Yang pertama, bahwa hal yang paling pokok di dalam menjalankan ibadah puasa kita, jadikan ibadah itu lillah subhanahu wa ta'ala. Awali setiap ibadah kita karenanya. Ikhlaskan perbuatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena itulah yang akan menjadi kunci amalan kita diterima olehnya. Kesungguhan seseorang di dalam beribadah kepada Allah itu sangat dituntut. Semangat dalam ibadah itu sangat diperlukan. Tetapi tidak hanya cukup semangat, namun jadikan pondasi ibadahnya itu lillah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya akan menerima ibadah-ibadah yang dikerjakan lillah. Allah akan jadikan ibadah-ibadah yang besar, ibadah-ibadah yang bernilai di sisinya, bila mana dijadikan landasan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis muttafaqun alaih. Maka oleh karena itu kata para ulama, akhlis fi siyamika wa salatika wa du'aika. Ikhlaskan ibadah puasa kita, solat-solat yang kita kerjakan, serta doa-doa kita. Wahtasib kulla ta'atin takumu biha. Berharaplah kepada Allah setiap ibadah yang kita kerjakan itu Allah terima dan Allah berikan ganjaran kepada kita. Falan tu'jar illa ma ala mahtasabta. Allah tidak akan berikan ganjaran kepada kita kecuali apa yang kita harapkan darinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita balasan sesuai dengan apa yang kita persangkakan Allah dalam diri kita. Lidzalika 'alaika an ta'lam thawabal ibadat lakai tahtasibha. Maka berharaplah kepada Allah agar Allah terima. Jadikan harapan kita besar kepada Allah. Jadikan harapan kita sangat besar kepada Allah. Allah yang akan menerima ibadah puasa kita. Allah yang akan memberikan ganjarannya. Hadirkan perasaan itu dalam diri kita. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah katakan, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ibadah kita yang kita kerjakan untuk kita kembalinya, manfaatnya untuk kita semuanya. Dan apapun yang kita kerjakan, baik perbuatan kecil maupun perbuatan besar, ibadah-ibadah lisan atau ibadah-ibadah qalb, hati, atau ibadah badan, semuanya akan kembali kepada kita. Sebesar apa yang kita kerjakan, sebesar itu pula yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketahuilah bahwa ada yang Allah kecualikan, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, di sinilah bahwa kita pahami puasa itu Allah berikan balasannya tanpa batas, sesuai dengan kadar bagaimana kita menjaga adab-adabnya, bagaimana kita menjaga kualitas-kualitasnya, dan bagaimana kita menjaga hal-hal yang telah diperintahkan, yang disunahkan di dalamnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama. Jadikan puasa kita ini lillah azza wa jalla, dan berihtisab Allah yang akan membalas, yang akan memberikan ganjarannya.
Hadis yang lain yang juga merupakan mirip dengan apa yang disampaikan Nabi, hadis muttafaqun alaih juga, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang ketiga muttafaqun alaih sama, riwayat Bukhari Muslim, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bayangkan Bapak Ibu kalian dirahmati Allah, dosa-dosa yang telah lalu Allah ampunkan. Cukup jadikan puasa kita, qiyam yang akan kita lakukan nanti, dan yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan lillah, dan wabil khusus di 10 terakhir nantinya, di malam-malam ganjil, kita berharap malam Lailatul Qadar. Jadikan setiap ibadah kita itu landasannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, Ramadan qasirun la yatahammal taqsir. Puasa Ramadan ini waktunya sangat singkat. Jangan kita lalaikan dan jangan kita abaikan. Jangan kita menganggap waktu Ramadan 1 bulan itu sangat panjang, tidak pantas dia untuk kita jadikan waktu berleha-leha, waktu untuk kita buang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa qudubuhu uburun la yaqbul futur. Datangnya Ramadan itu mesti disambut dengan semangat yang kuat, mesti disambut dengan kegembiraan, dengan energi yang full, sehingga betul-betul kita melaksanakan puasa ini dengan penuh dengan semangat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan pahalanya. Maka oleh karena itu, bila mana terasa mulai melemah, bila mana sudah semangat mulai kendor, ingat firman Allah, ayyaman ma'dudat. Ingat itu. Ramadan itu hari-hari yang terbatas waktunya, singkat. 30 hari itu waktu yang sangat singkat. Ini sudah masuk malam ke-14. Ada sebagian malam ke-15. Sudah ada separuh waktu sudah berjalan. Separuh waktu sudah lewat. Lan tarji'al ayyam allati madat. Tak akan kembali itu hari yang 15 itu. Maka jadikan hari yang lewat itu untuk kita ambil pelajaran, dan agar yang akan datang itu lebih baik dari yang telah kita lakukan. Apalagi sekarang kita masuk bagian babak pertengahan, mempersiapkan energi kita untuk memasuki babak puncak dari Ramadan itu, 10 terakhir. Berjuanglah kita masing-masing, bermujahadalah kita untuk mendapatkan malam itu, malam yang disediakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, malam Lailatul Qadar. Malam itu semua kebaikan dinilai dengan 1000 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dari sekarang ya ikhwan. Minta dari sekarang agar Allah berikan taufik di malam itu, agar hati kita semangat beribadah, agar hati kita betul-betul ya cinta kepada kebaikan. Terkadang ada orang yang subhanallah tidak mendapatkan kebaikan malam itu, bawaan badannya pengen istirahat. Bila mana buka Al-Quran ingin ya tidur, ngantuk, nggak ada semangat. Kita pengen semangat yang kuat, energi yang penuh di saat malam-malam ganjil, atau di saat kita mendapatkan ya malam-malam Lailatul Qadar itu. Minta dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nasihat para ulama bahwa idza sa'arta bi hararatin wa ta'bin wa irhaqin tadhakkar bisiyamika wa 'atsika adh-dham dham'an yaum al-qiyamah fi yaumi miqdari 50,000. Bila mana kita merasakan saat kita menjalani ibadah puasa kita lapar, kita haus, kita capek, kita lelah, ingatlah bahwa akan ada satu hari di mana kita akan kehausan, di mana akan kita merasakan keletihan, di mana kita akan merasakan beratnya hari itu di padang mahsyar. Ya, lebih kurang disebutkan miqdar 50,000, ya 50 tahun.
50.000 tahun. Bayangkan kondisi waktu yang begitu panjang, penantian yang begitu lama, haus. Kita insya Allah berapa jam cuma puasa? 12 jam, insya Allah waktunya singkat. Apalagi banyak tidur. Tidak terasa waktu udah sampai siang. Siang udah masuk asar, asar sudah berbuka. Waktu begitu cepat sekali. Nabi mengatakan al-yawmu kas-sa'ah. Satu hari ibarat 1 jam, wa sa'atu ka-qirabin nar, kata Rasulullah. Hari ini 1 jam itu seperti hanya kobaran api saja. 1 hari ibarat 1 jam. Bayangkan. Maka kemudian ikhwafillah, rasakan ya. Ternyata begini rasanya haus. Ternyata begini rasanya lapar. Ternyata begini rasanya orang-orang yang tidak menikmati ya di hari-hari di luar Ramadan. Tidak merasakan mereka makan seperti mana kita dulu makan. Ingat hari itu. Akan ada hari di mana kita merasakan kehausan, merasakan panas yang begitu dahsyat, merasakan capek yang begitu luar biasa di padang mahsyar nantinya. Maka oleh karena itu, ingatlah halawatul ajr. Kalau itu membuat kita lemah, membuat kita pengen malas-malasan, ingat hari yang dahsyat itu, agar itu bisa membakar semangat kita untuk bangkit, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, ingat ketika kita hari ini lelah, hari ini capek, kita berjuang bersama, akan ada hari yang datang kegembiraan itu kepada kita. Kalau kita di dunia ini, puasa kita, dengan sabar kita, dengan berjuang ibadah kita, ada waktu kegembiraan itu tiba. Setelah 12 jam kita akan berbuka dan gembira kita. Setelah masuk akhir ke kerongkongan kita, kita gembira. Dan Nabi telah mengatakan, as-lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitri. Bahagia gembira saat berbuka. Ketemu berbagai macam jenis makanan pun alhamdulillah. Nah, ini sudah Allah berikan di dunia. Yang satu lagi Allah akhirkan untuk kita di akhirat kelak, wa farhatun inda liqa'i rabbih au bi liqa'i rabbih. Gembira nanti kalau ya hari itu bertemu dengan Rabbnya. Kita telah ya menjalankan perintahnya dengan baik, kita bahagia di hari itu. Tapi bila mana kita tidak menjalankan perintahnya dengan baik, tidak didasari dengan keikhlasan, sungguh hari itu merupakan hari yang sangat menyedihkan bagi dia. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ikhlaskan niat kita. Kedua, jangan jadikan Ramadan ini yang singkat ini untuk kita abaikan, kita lalaikan, karena waktunya sangat singkat. Yang ketiga, bila mana kita merasakan hari ini lelah, capek, haus, letih, ingat satu hari akan lebih letih dan lebih haus dari apa yang kita rasakan hari ini. Ini belum ada apa-apanya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian nasihat para ulama berikutnya, ihris ala salati tarawih wa iyyaka an tamal min al-qiyam was-siyam. Jaga untuk terus kita melaksanakan salat tarawih yang merupakan qiyam Ramadan. Iyyaka thumma iyyaka, jangan pernah apa? Antamal, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Saya sempat bertanya ke pengurusnya, gimana sekarang masjid kita? Masih ramai? Alhamdulillah Ustaz. Tinggal 2 saf. Alhamdulillah. Jangan pernah kita bosan. Puasa itu di siang hari, qiyam di malam hari terus. Karena ini akan terus berjuang kita. Akan tersingkir orang yang tersingkir, dan akan bertahan orang yang Allah pilih. Oleh karena itu, terus berjuang. Terus berjuang untuk terus melaksanakan qiyam. Inna sa'at qasira wa yantahi Ramadan wa yabqa al-ajr al-azim. Wahai saudaraku, waktu-waktu ini hanya waktu yang sangat singkat. Bila mana kita berhasil menjaganya, insyaallah pahalanya akan terus kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita termasuk orang-orang yang
mencukupkan diri sudahlah, tarawih kan sunnah, tidak apa-apa. Yang penting kan puasanya sudah dilakukan di siang hari yang wajib. Sempurnakan, karena itu merupakan amalan yang sangat dituntun di dalam agama kita ketika bulan Ramadan. Qiyam tarawih, atau bila mana kita ingin menambah, laksanakan di saat-saat misalnya malam tinggal sepertiganya, kita tambah kita dengan tahajud kita, dengan munajat kita. Kita tahu Allah turun ke langit bumi, Allah berikan kepada kita 3 hal. Bila ada yang bertobat Allah terima, bila ada yang meminta Allah beri, bila mana ada yang minta ampun Allah ampuni. Kita jemput itu tawaran Allah Subhanahu wa taala, ikhwafillah, di hari-hari yang mulia ini, di waktu-waktu yang indah ini. Kita jemput. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara wasiat dan pesan-pesan para ulama, liyakun laka ma'al qur'ani waqafat wa ta'ammulat wa tilawat khashi'at fi Ramadan syahrul Qur'an. Hendaklah engkau di bulan yang mulia ini, kita semua ada waktu kita bersama Al-Quran secara khusus. Waktu bersama Al-Quran secara khusus, bukan sambil-sambilan, bukan di sisa waktu yang sudah kita lelah, enggak. Tapi di saat kita segar, di saat waktu-waktu yang dimana pikiran kita, jasad kita sehat, dan kita bisa mengambil Al-Quran, ambil waktu untuk membacanya, ambil waktu untuk mengambil ibrahnya, ambil waktu untuk mentadaburi maknanya. Karena ini bulan apa? Bulan Al-Quran. Sehingga ada yang mengatakan Ramadan bila Quran, kal jasadi bila ruh. Ramadan tanpa kita membersamai Al-Quran ibarat badan tanpa ruh. Ruhnya Ramadan adanya Al-Quranul Karim. Orang kalau tidak dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, kapan lagi? Berharap di luar Ramadan, di bulan yang namanya bulan Al-Quran saja kita tidak akrab. Tidak bisa kita duduk bersama Al-Quran berlama-lama. Apakah mungkin di luar Ramadan? Akan sangat sulit. Akan sangat sulit, ikhwafillah. Sehingga di antara nasihat Sufyan Ats-Tsauri ketika Ramadan tiba, hadza syahrul Quran, hadza syahrul Quran, ini bulan Quran. Seperti Imam Malik menutup sementara kajian-kajian hadisnya, fokus kepada Al-Quranul Karim dengan mengatakan hadza syahrul Quran. Begitu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Rugi orang kalau Allah berikan usia, Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi tidak akrab dengan Al-Quran, ini sangat merugi. Sangat merugi. Maka ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu Ramadan, liyakun laka ma'al Qur'ani zaman. Berikan waktu bersama Al-Quran, pegang Al-Quran itu. Ambil waktu yang betul-betul kita gerahkan pikiran kita, ruh kita, semangat kita kepadanya. Baca Al-Quran, balik Al-Quran, ambil hikmah dalam Al-Quran. Ini ayat ini apa maksudnya? Ambil pelajaran. Ikhwafillah rahimani rahimullah. Di antara cara praktis, khattid kam sataqra mushaf. La yafutuka syahr fal ujura mudha'afa. Ambil, tulis dalam diri kita, catatan kita, berapa target kita. Sudah. Targetkan 1 juz 1 hari, targetkan. Artinya bila mana kita ingin tidur istirahat malamnya belum tercapai target 1 juz, jangan tidur sebelum kita selesaikan target. Buat perhitungan itu. Bukankah kita sering membuat perhitungan untuk dunia kita? Kadang kita sangat cerdas di dalam membuat target-target itu. Tapi kenapa untuk pahala yang begitu besar tidak pandai kita membuat target untuk diri kita? Maka oleh karena itu ikhwafillah, yang belum bergerak Al-Qur'annya, yang belum membaca Al-Qur'an, masih 1, 2, 3 ayat, jangan bergerak. Sudah, ini sudah malam ke-14, paling tidak 14 juz sudah kita lewati. Yang sudah menyelesaikan alhamdulillah, semoga Allah terima, Allah lipat gandakan kembali lagi.
Yang sedang berjuang semoga Allah mudahkan. Yang belum segera mulai. Jangan sampai Ramadan ini lewat kita tidak mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Isma'al Quran wa taghalghal bainal ayat. Bayangkan, hiduplah kita bersama Al-Quran di bulan ini. Ya, masukkan ayat-ayat itu di dalam hati kita. Wanhat min hurufiha khara'it al-hidayah taquduka bi khatin mustaqim. Ambil ayat-ayat itu, jadikan dia sebagai nasihat untuk diri agar dia bisa berjalan lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian nasihat berikutnya atau pesan berikutnya, ihris 'alal julusi akbar waqtin mungkin fil masjid. Hendaknya waktu yang paling banyak misalnya dalam hari-hari kita, yang paling lama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Fama dumta fil masjid fa anta fi diyafatin malakal muluk. Bila mana kita berada di rumah Allah, maka kita menjadi tamu siapa? Pemilik rumah ini. Siapa pemilik? Allah Azza wa Jalla. Kita menjadi tamu Allah Azza wa Jalla. Dan akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wala'alla Allah yaj'alana wa iyyaka mimman kana qulubuhum muta'alliqa bil masajid. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah jadikan hati kita bergantung erat, sangat kuat kaitan hati kita ini dengan rumah Allah ini. Hati sangat terikat, ya, cinta kita ke rumah Allah ini. Kita datang. Tak ada yang tidak sempurna dalam hidup kita bila mana hari kita tidak datang ke masjid. Ya. Maka oleh karena itu ikhwafillah, kita berharap Allah menjadikan waktu kita barakah di tempat yang mulia ini. Maka jangan sampai ya di 10 terakhir nanti berpindah keramaian kita dari tempat yang paling mulia kepada tempat yang paling dimurkai Allah Azza wa Jalla, itu pasar. Jangan penuhi, malah apalagi Ramadan ini, jangan ketika tarawih sudah. Ketika malam ini kita hidupkan malam kita dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita habiskan waktu kita ya untuk berjalan berkeliling ke Pekanbaru atau mungkin di Bangkinang mencari kebutuhan-kebutuhan untuk hari raya kita. Selesaikan semuanya sebelum terakhir Ramadan ini. Khafillah. Kemudian di antara nasihat para ulama, ish lailataka wa ayyamaka baina qiyamin wa tasbihin wa dzikr. Jadikan hari-harimu, malam-malammu ya hidup dengan zikir, dengan tasbih, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Wa ish naharaka baina siyamin naqiyyin wa harakatin jauh. Ya, malamnya kita qiyam, kita bertasbih kepada Allah. Di siang hari ibadah qiyam kita juga sempurna. La tukthir minan naumi fi Ramadan. Jangan juga banyak tidur di siang harinya. Ya, fa inna kasratan naum taj'aluka faqiran minal hasanati yaumal qiyamah. Banyak tidur, banyak istirahat akan menjadikan kamu orang yang fakir, orang yang tidak memiliki kebaikan di hari kiamat kelak. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia ini apa? Daru al-amal. Tempat di mana memang kita berjuang, berbuat, berbekal. Wal akhiratu daru al-jaza. Akhirat itu tempat di mana kita diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita qiyam, kita siyam, kita tilawah, kita zikir, kita tasbih, kita bersedekah, semua itu belum nampak di sisi Allah hari ini. Tapi yakinlah itu akan tercatat rapi di sisinya. Akan tercatat. Allah tidak akan menzalimi siapapun dari hamba-hambanya sedikit pun. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahwa kemudian di antara nasihat para ulama di bulan yang mulia ini adalah al-i'tiyad ala tabkiri ila al-masjid yadullu ala azim syauqi wal unsi bil ibadah wa munajati al-khaliq fala tufrid fi dhalika mastata'ta. Bersegera hendaklah kita ke masjid bila mana azan atau sebelum azan dikumandangkan, kita sudah dahulu ke masjid dan kita duduk salat tahiyatul masjid, duduk buka mushaf, kita baca. Inilah yang harus dilakukan. Ya, ini menunjukkan kecintaan kita, kerinduan kita
Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadu al-masjid fashhad lahu bil iman." Bila mana engkau melihat seorang laki-laki yang terus pergi pulang, ya salat, keluar lagi dari masjid ke rumah, aktivitas, kembali lagi setelah azan masuk atau waktu salat masuk, dia begitu terusnya kehidupan dia, maka bersaksikan olehmu orang itu beriman. Orang itu beriman. Tapi dia muslim tidak ke masjid, apa yang mau diharapkan dari keimanannya? Oleh itulah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan rumah Allah ini, ya kita berharap semua kita menjadi orang-orang yang cinta ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ramadan madrasah, ya, ruhiyah. 30 hari kita ditempa untuk selalu menahan hawa nafsu kita, syahwat kita. Siang hari kita menahan keinginan-keinginan yang semuanya halal secara syar'i awalnya, tapi dilarang oleh Allah Azza wa Jalla karena menjalankan ibadah puasa. Di malamnya kita qiyam, di malamnya kita beribadah lagi. Hendaknya circle kehidupan kita ini, ya, hendaknya berjalan pasca Ramadan. Kita puasa, kita tilawah, kita qiyam, kita sedekah, kita ke masjid, kita duduk, kita mendengarkan ilmu kita, dan seterusnya. Itulah yang kita harapkan bahwa kehidupan kita pasca Ramadan nanti, insyaallah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian di antara wasiat para ulama kita, hafiz, ya, ala salati ad-duha tiwal syahr, jaga waktu duha untuk terus salat. Kemudian salat duha, kemudian liyakun jalasat tazkurullah fiha ma fatallahu laka min istighfar wa tasbih wa tahmid wa tahlil. Hendaklah jadikan bagian dari kehidupan kita duduk, kita beristighfar, bertahmid, bertahlil, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, semua itu adalah, ya, bagian yang selawat kepada Rasulullah SAW, ya, dan baca doa Dhinnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, dan kalimat-kalimat yang lain yang Allah sukai, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Nah, itu lakukan sepanjang hari, sepanjang malam, ya, siang dan malam dalam bulan yang mulia ini. Kemudian ikhwafillah, ya, ini waktu yang sangat terbatas, ya, untuk kita bahas. Sungguh sangat banyak pesan-pesan para ulama, ya, maka kemudian hafid ala raqaati fi thuluthil lailil akhir. Adalah engkau bangun di malam, seperti malam, ketika malam tinggal sepertiganya kita bangun, ya, insyaallah. Ya, kita subuh jam 5 lebih kurang, kita bisa bangun insyaallah jam 3 atau jam setengah 3 atau lewat dari itu. 1 jam jelang subuh kita bangun, tambah. Itu waktu sahur, ya, waktu di mana sangat-sangat mustajab doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada pesan terakhir, jangan kita lalaikan 3 waktu. Yang pertama waktu, ya, salat fajar atau salat subuh. Jangan sampai, ya, kita tidak berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inda ghurubi syams, ketika terbenam matahari di waktu berbuka, itu waktu-waktu yang mustajab menjelang berbuka kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga waktu sahur, ya, di mana waktu yang sangat indah untuk bermunajat, wabil ashari hum yastaghfirun. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu itu, karena Allah Azza wa Jalla, ya, akan menerima ampun, menerima taubatnya, akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, Allah berikan taufik, ya, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari nerakanya. Karena Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah membebaskan setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan orang-orang dari nerakanya, dan itu terjadi setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Allahumma ati riqabana wa riqabaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, jadikan kami, orang tua kami, ibu kami, ya, yang dibebaskan dari neraka. Wabillahi taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempatnya yang mulia sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang paling barakah ini. Dan semoga Allah satukan hati kita dalam keimanan. Allah jadikan kita bersaudara atas dasar iman. Allah jadikan kita saling mencintai satu dengan yang lainnya, sehingga memberikan pertolongan pada kita nanti pada hari kiamat kelak.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan dari diri kami dan kami minta ampun kepadanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cakep jadi nak. Lagi kita ucapkan terima kasih dan seperti biasa kita mengetahui mari kita berdoa Bapak ya Bapak apapun pakai dulu itu bagian sudah alhamdulillah. Terima kasih yang telah membuka kita untuk mengetahui di surat kawin kita pada malam hari ini sudah menjadi arah SPD yang diinginkan. Yang akan disampaikan pada malam ini dikurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau يعتدل وتراص دروس حركة الصاد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استوى.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استوى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات إن الله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Baba TV Sunnah.